Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bayangkan sebuah negara yang baru lahir, baru 3 tahun merasakan merdeka. Presiden dan wakil presidennya ditangkap dalam agresi militer, ibu kotanya jatuh, dan kabinetnya bubar. Untuk keperluan praktis, baik di atas kertas maupun di mata dunia, republik ini dianggap sudah tidak ada. Tapi ternyata sampai sekarang masih ada. Itu karena ada satu orang di sebuah kota kecil di Sumatera yang maju mengisi kekosongan itu. Bukan karena ia diperintahkan, bukan karena ia punya pasukan besar, atau bukan karena ia yakin ia akan menang. Tapi ia berdiri melakukannya karena jika ia tidak melakukannya, maka tidak akan ada yang melakukannya. Selama 207 hari ia menjadi Indonesia, bukan secara simbolis, secara hukum. Ia yang menandatangani surat-surat, ia yang membuat keputusan, dan ia yang meyakinkan dunia bahwa negara ini masih ada. Dan ketika semuanya selesai, ketika presiden yang sesungguhnya telah kembali, ia datang sendirian untuk mengembalikan kekuasaan itu kepada presiden yang sesungguhnya, tanpa syarat dan tanpa tawar-menawar. Bahkan sampai saat ini, hampir tidak ada yang mengingatnya. Beberapa orang justru menjulukinya sebagai presiden yang terlupakan. Dan ia adalah Syafruddin Prawira Negara. Speelt eigenlijk te veel toneel. En hij gelooft in zijn spel. Maar zo af en toe gelooft hij er zelf niet in. Untuk mengerti apa yang Syafruddin lakukan, kita harus masuk terlebih dahulu ke dalam dunianya, atau paling tidak kita lihat sedikit cerita-cerita tentang presiden yang terlupakan. Konteks sejarahnya, Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. Tapi kemudian Belanda tidak lekas mengakui kemerdekaan kita, dan beberapa tahun setelahnya Belanda datang kembali setelah ia berhasil keluar dari pendudukan Nazi. Dan tentu saja Belanda datang kembali tidak bermaksud pulang dengan tangan kosong. 3 tahun pertama kemerdekaan Indonesia adalah 3 tahun yang berisi perang, negosiasi, perang lagi, negosiasi lagi, dan seterusnya. Soekarno dan Hatta berada di pusaran itu, berusaha meyakinkan dunia bahwa Indonesia nyata, bahwa Indonesia berdaulat, dan bahwa Indonesia bukan sekedar kata-kata dalam proklamasi. Sosok Syafruddin ada di dalamnya. Ia adalah Menteri Kemakmuran, bukan posisi yang glamor, dan bukan sebuah jabatan yang mudah diingat oleh banyak rakyat Indonesia. Tapi ia bekerja. Ia yang bersama tim merumuskan Uang Republik Indonesia, ORI atau ORI, mata uang pertama Republik yang merdeka. Pada konteks saat itu, uang bukan hanyalah sekedar alat tukar, tapi uang adalah deklarasi bahwa negara ini ada, bahwa negara ini berdaulat, bahwa negara ini punya masa depan. Desember 1948 situasi memburuk dengan cepat. Belanda melancarkan agresi militer kedua, lebih masif, lebih terorganisir. Dalam hitungan jam, Yogyakarta, ibu kota Republik Indonesia saat itu, jatuh. Soekarno ditangkap, Hatta pun ditangkap. Mereka diasingkan ke Pulau Bangka. Kabinet bubar, komunikasi terputus, dan di luar negeri, Belanda sudah menyampaikan kepada dunia bahwa perlawanan Indonesia sudah selesai. Artinya, Belanda menganggap republik ini sudah tidak ada. Sebelum Yogyakarta jatuh, ada yang mengirimkan telegram ke Bukit Tinggi atau tempat di mana Mr. Syafruddin berada. Isinya kurang lebih jika pemerintahan pusat tidak berfungsi, maka Syafruddin diberi wewenang untuk membentuk pemerintahan darurat. Tapi pada kenyataannya, telegram itu tidak pernah sampai. Sekali lagi, telegram itu tidak pernah sampai ke tangan Mr. Syafruddin. Jadi boleh dibilang Mr. Syafruddin berada di wilayah yang sangat abu-abu. Sebab ia tidak punya instruksi resmi, ia tidak punya kepastian bahwa tindakannya akan diakui, dan ia tidak punya jaminan bahwa ia tidak akan melakukan sesuatu yang keliru. Yang ia punya hanya satu keyakinan sederhana, jika tidak ada yang melakukan ini, maka Republik Indonesia benar-benar tidak ada lagi. Pada 22 Desember 1948 berdirilah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau yang kita kenal dengan PDRI, yang diketuai oleh Mr. Syafruddin. Selain jabatannya sebagai Ketua PDRI, ia juga merangkap sebagai Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Penerangan. Dan satu hal yang menarik adalah PDRI itu berdiri bukan di sebuah istana, bukan di sebuah kota metropolitan yang megah dan lain sebagainya, melainkan ia berdiri di Bukit Tinggi, di tengah hutan,
yang mana pada saat itu juga Belanda terus bergerak ke arahnya. Tapi kendati pun begitu, PDRI tetap bekerja. Mereka terus melakukan perlawanan, juga terus memberitakan kepada dunia internasional bahwa Republik Indonesia masih ada. Di PBB, berita tentang PDRI menjadi bukti bahwa klaim dari Belanda yang mengatakan Indonesia telah menyerah itu sama sekali tidak benar. Selama 207 hari, berpindah dari hutan ke hutan tanpa tepuk tangan, namun mereka tetap bekerja. Memasuki pertengahan 1949, tekanan internasional terhadap Belanda semakin kencang, khususnya Amerika Serikat yang tidak ingin Asia Tenggara condong ke arah komunisme. Maka dari itu, Amerika mengajak Belanda untuk melakukan perundingan. Dan kemudian Belanda menyetujuinya. Tapi mereka memilih untuk berbicara langsung dengan Soekarno dan Hatta yang pada saat itu masih ditahan di Bangka. Pada saat itu, Mr. Safruddin sedikit mungkin marah, mungkin kecewa gitu ya. Karena sebenarnya pemerintahan yang sah pada saat itu ya adalah PDRI. Sebab kondisi Bung Karno dan Bung Hatta pada saat itu juga statusnya sebagai tahanan. Maka bisa dibilang secara hukum ya PDRI lah yang mempunyai wewenang gitu sebagai pemerintahan yang sah. Dan di situ menurut saya Mr. Safruddin berhak untuk marah, untuk kecewa gitu ya. Dan pada saat itu Mr. Safruddin melontarkan kekecewaannya dengan tegas, namun tidak dengan bertujuan untuk memperkeruh suasana. Karena baginya yang terpenting bukanlah siapa sebagai siapa, tapi yang terpenting adalah kemerdekaan Indonesia. Singkatnya waktu berlalu, dan ketika Rumruyen Agreement ditandatangani, Bung Karno dan Bung Hatta dibebaskan dan kemudian kembali ke Jogja. Pada saat itu Mr. Safruddin datang. Untuk apa? Untuk menyerahkan kembali mandat yang pernah diberikan kepadanya. Akhirnya dikembalikanlah mandat itu kepada Bung Karno dan Bung Hatta sebagai wakil presiden secara resmi dengan upacara yang sederhana, tanpa tuntutan apapun dan tanpa pernah menghitung-hitung bahwa 207 hari yang dilaluinya bukanlah hal yang mudah. Tapi pada saat itu Mr. Safruddin merasa cukup. Dari sini kita bisa bayangkan sedikit saja bahwa di dunia manapun, di zaman manapun barangkali siapa yang akan melakukan hal seperti itu? Barangkali sangat langka. Setelahnya, Mr. Safruddin tidak pensiun, justru ia terus aktif dan menjadi Gubernur Bank Indonesia pertama. Ketika itu, ia banyak berbicara tentang ekonomi, tentang kedaulatan, dan tentang mau kemana arah bangsa ini. Ia juga tidak jarang membicarakan tentang demokrasi. Turning point-nya pada 1959, Bung Karno mengubarkan parlemen dan mendeklarasikan demokrasi terpimpin, sebuah sistem yang secara praktis memusatkan kepemimpinan secara penuh ke tangan presiden atau presiden sentris. Di momen itu, Mr. Safruddin sedikit tidak terima. Ia pun tidak diam, bahkan ia pun menuliskan sebuah surat kepada Soekarno bahwa ini bukan jalan yang benar. Dan situasi memuncak ketika Mr. Safruddin tergabung dalam PRRI atau Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, yang pada saat itu PRRI dianggap sebagai pemberontak oleh pemerintahan resmi. Maka dari situ Mr. Safruddin kemudian ditangkap, dipenjara. Dan kalau kita ingat-ingat, 10 tahun sebelumnya Mr. Safruddin lah yang kemudian menyelamatkan Republik ini. Tapi kemudian 10 tahun setelahnya, Republik yang sama juga yang memenjarakannya. Ya mungkin kalimat klisenya adalah sejarah kadang tidak adil kepada mereka yang telah berjasa. Beberapa tahun setelahnya Mr. Safruddin dibebaskan, namun tetap saja nama ia hanya berada di pinggiran arus utama kesejarahan Republik Indonesia, khususnya pada konteks kemerdekaan. Namanya sangat jarang disebut, ya sebagaimana di awal kita singgung, beberapa orang menjulukinya sebagai presiden yang terlupakan. Bahkan ketika ada yang mengajukannya sebagai pahlawan atau mengajukan gelar pahlawan untuknya, ia ditolak 2 kali, yakni pada tahun 2000 dan tahun 2009. Salah satu kekuatan besar yang menolak gelar kepahlawanan Mr. Safruddin ini datang dari institusi militer. Pertimbangan mereka adalah karena peristiwa PRRI yang dimaksud. Baru pada tahun 2011 atau 22 tahun setelah ia wafat pada tahun 1989, gelar pahlawan nasional itu pun akhirnya dianugerahkan. Sekali lagi, butuh waktu 22 tahun untuk seorang yang pernah menyelamatkan Republik ini dianugerahi gelar pahlawan nasional. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Terdengar berita bahwa kabinet bersidang sebelum presiden dan wakil presiden menyerah pada militer Belanda, lalu memutuskan kirim surat kawat atau telegram ke Bukit Tinggi, kasih tahu sama Safruddin Prawijaya Negara untuk bersiap-siap kalau ada serangan Belanda dan terjadi apa-apa dengan pemerintah Republik,
dia mesti siap ambil alih pemerintah dan melanjutkan perjuangan.